Hai Disciple, ketemu lagi sama aku Priska, dan hari ini aku mau ngebahas yang beda, karena udah lama banget kita nggak pernah ngebahas ini sebelumnya, kayak jarang pokoknya. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang JOMBLO, single, jomblo. Siapa yang di sini menyandang status sebagai seorang jomblo? Angkat tangan. Aku juga termasuk salah satu orang yang menyandang status jomblo. Mungkin kalau ngomongin jomblo itu agak gimana gitu ya, karena nggak punya pasangan gitu. Padahal sebenarnya juga jomblo nggak ada masalah sih, ya kan? Apalagi di usia kita yang 20-an atau mungkin yang masih single, itu kayak ngomongin tentang hubungan asmara itu kayak nggak ada habisnya gitu loh, ya kan? Kayak misalnya lagi ketemu sama temen nih, pasti ada suatu waktu dimana kita ngebahas, kemarin aku di DM ini loh, kemarin fotoku di like ini loh, kemarin dia balikan sama ini loh, atau pokoknya intinya ngebahas tentang asmara yang mungkin nyeritain dirinya sendiri atau nyeritain orang lain, ya kan? Dan kadang kayak semakin hari, apalagi sekarang gitu ya, lihat orang jomblo atau kita lihat teman kita yang udah punya pacar, kadang kita yang jomblo nih ngerasa kok mereka punya pacar, kita enggak ya, kayak gitu-gitu. Nah padahal sebenarnya kalau ngomongin masalah jomblo itu banyak banget hal positif yang tetap bisa kamu dapat ketika kamu belum punya pasangan. Banyak banget. Cuman kali ini mungkin nggak sebanyak itu sih, cuman ada beberapa hal yang mendasar lah intinya. Apa sih hal positif yang kamu dapat ketika kamu jomblo? Yang pertama, jomblo itu bisa ngasih kamu banyak waktu untuk lebih fokus sama karir, sama kamu yang mungkin masih kuliah, kamu yang masih sekolah, atau mungkin kamu punya cita-cita yang harus wajib kamu kejar. Nah, di situ dengan kamu jomblo, kamu tuh kayak punya banyak waktu untuk menata itu semua. Jadi kamu lebih fokus, nggak kebagi pikiranmu untuk hal yang lain, karena kadang kalau misalnya kita punya pacar, kadang kayak waktunya kerja akhirnya buat pacaran, atau mungkin waktunya lagi fokus buat belajar karena besok ada something happen with sekolah atau kuliah, akhirnya kayak ke interupsi atau keganggu karena chatting, telepon dan segala macamnya. Nah ketika kamu jomblo, kamu tuh bisa fokus 100% sama apa yang lagi kamu kerjain sekarang. Yang kedua, kadang kalau kamu ngelihat orang yang jomblo tuh bisa lebih bahagia daripada mereka yang punya pacar, ya nggak sih? Kayak banyak gitu loh contoh di lapangan ketika lihat orang yang belum punya pacar malah lebih bahagia daripada yang punya pacar. Kenapa? Menurutku mereka punya banyak waktu untuk me time. Kadang me time itu penting banget sih, apalagi buat kamu yang mungkin dapat energinya ketika kamu bersendirian gitu ya. Me time itu penting banget, dan itu walaupun kamu extrovert, introvert, semuanya tuh butuh yang namanya me time. Dan kadang kalau kita udah punya pacar, me time kita agak kepotong gitu, bahkan nggak ada sama sekali karena ya kewajiban kita harus ketemu sama pacar mungkin, atau ketika kita di rumah kita harus telepon doi, yang kayak mau tidur pun harus telepon. Nah kayak gitu-gitu. Jadi me time kamu, kalau kamu lagi jomblo, kamu punya banyak waktu untuk yang bisa kamu gunakan untuk me time. Dan me time ini nggak cuma santai dan gabut nggak jelas, tapi kamu bisa gunakan me time ini untuk baca buku, ngelakuin sesuatu yang produktif, kayak gitu-gitu. Yang ketiga adalah nggak ada yang ganggu. Bener nggak sih? Ini kayak poin utama yang menurutku kayak paling dirasain sama orang-orang jomblo adalah nggak ada yang ngeganggu. Ketika kita mau ketemu sama siapa, kayak mau main sama siapa, mau punya rencana kayak apa, kalau kita jomblo ya udah kita sendirian urusannya, ya kan. Beda ketika kamu udah punya pacar, mau nggak mau, kadang kita harus memasukkan si pacar kita nih ke dalam rencana kita. Misalnya kita mau keluar sama teman, terus kita bilang, dia kayak si cewekmu atau cowokmu lagi kayak bad mood dan nggak mengizinkan, akhirnya mau nggak mau kamu ajak dia, atau mungkin dalam rencana-rencana lainnya ya akhirnya ada yang ngeganggu gitu ya. Jadi kayak menurutku waktu ketika kamu single atau kamu jomblo nggak ada yang ganggu, kecuali orang tua sih mungkin ya, itu karena beda sih, beda apa ya, beda porsi lah ya. Kalau orang tua sih bukan bilang ngeganggu, cuman mungkin ngarahin kita, tapi kalau pacar bisa jadi ngeganggu kamu. Mungkin 3 hal di atas cuman dikit ya dari sekian banyak hal positif yang bisa kamu dapat ketika kamu jomblo. Tapi teman-teman nggak perlu bersedih hati, nggak perlu susah gitu ya. Pokoknya intinya ya bersyukur aja gitu ketika kamu masih bisa melakukan semuanya sendirian. Nah, kalau kamu punya hal positif lain ketika kamu jomblo yang mungkin ini jadi pengalaman kamu, aku waktu jomblo begini loh, dan begini loh, kamu bisa tulis pengalaman kamu, hal positif apa yang kamu dapat ketika kamu belum punya pacar.
Ditulisnya di bawah di kolom komentar. Dan seneng banget hari ini aku bisa ketemu sama kalian, ngebagiin informasi ini, sharing tentang hal ini, dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Program Renungan Spirit of Life disiarkan secara langsung setiap hari Selasa pukul 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bersama dengan Verlon Malanguna sebagai host dan para hamba Tuhan YTWR sebagai narasumber. Jangan lewatkan karena bersama Spirit of Life, sahabat akan mendapatkan semangat dan kekuatan dalam menghadapi segala persoalan kehidupan.